semua, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Bernadine Diseta Dianti Panjareswari atau bisa dipanggil Nadine dengan NIM 26050123120009 dari Oceanografi A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai panduan lapangan operasional sistem e-survey GNSS RTK. Yaitu topik ini membahas mengenai prosedur penggunaan GNSS dalam survei hidrografi untuk mendapatkan data posisi dengan tingkat akurasi tinggi secara real time. Oke, di sini ada komponen base dan rover. Jadi di sistem RTK GNSS ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu base station dan rover station. Base station ini berfungsi sebagai titik referensi tetap. Nah, dia itu terdiri dari radio antena yang berfungsi sebagai antena hitam penerima koreksi data RTK, lalu ada GNSS receiver, yaitu unit kuning piringan atau bisa disebut otak utamanya. Lalu ada tree branch dan adapter, itu penstabil di atas tripod untuk posisi datar. Lalu ada tripod, yaitu kaki 3 penyangga base. Nah, lalu sedangkan rover digunakan untuk melakukan pengukuran di lapangan. Nah, rover ini terdiri dari handheld controller, yaitu perangkat drag untuk mengoperasikan software pemetaan, dan juga pole atau jalon, yaitu tongkat serat karbon untuk mobilitas rover. Kedua alat ini saling terhubung untuk menghasilkan data posisi yang lebih akurat dibandingkan GNSS biasa. Lalu ada spesifikasi komponen. Nah, beberapa komponen utama dalam sistem ini antara lain GNSS receiver, antena UHF, tree branch, handle controller, dan tripod. GNSS receiver berfungsi menerima sinyal dari satelit, sedangkan antena digunakan untuk mengirim dan menerima koreksi data. Komponen lainnya berperan dalam menjaga kestabilan alat dan membantu operasional di lapangan. Lalu di sini ada dinamika base versus rover. Dalam sistem RTK, base station bersifat statis dan ditempatkan pada titik yang sudah diketahui koordinatnya. Sementara itu, rover bersifat dinamis dan digunakan untuk mengukur berbagai titik di area survei. Base akan mengirimkan koreksi ke rover secara terus-menerus selama proses pengukuran berlangsung. Lalu ada perakitan base station pada tahap awal. Langkah awal perakitan base station dimulai dengan mendirikan tripod pada titik yang stabil. Kemudian dilakukan pemasangan tree branch dan leveling untuk memastikan posisi alat itu benar-benar tegak dan akurat. Nah, tahap ini tuh penting karena akan mempengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Lalu ada modul penerima dan transmisi. Selanjutnya itu lanjutan yang tadi dilakukan pemasangan GNSS receiver dan antena UHF pada base station. Antena ini berfungsi untuk mentransmisikan data koreksi ke rover secara real time. Nah, perlu diperhatikan bahwa antena harus tetap terpasang
dengan benar sebelum alat dinyalakan untuk menghindari kerusakan. Kemudian ada perakitan rover station. Pada rover station dilakukan pemasangan receiver pada pole atau tongkat ukur, kemudian handler controller disambungkan untuk mengontrol proses pengukuran. Nah, rover ini nantinya digunakan untuk mengambil data posisi di berbagai titik pengamatan. Lalu ada alur kerja sistem atau tahap 1 observasi. Pada tahap observasi, baik base maupun rover menerima sinyal dari satelit GNSS secara bersamaan. Sinyal ini berasal dari beberapa sistem satelit seperti GPS dan GLONASS. Data awal ini masih mengandung error sehingga perlu dilakukan proses koreksi. Lalu ada tahap 2, koreksi. Pada tahap koreksi ini, base station menghitung selisih antara posisi sebenarnya dengan posisi hasil pengukuran satelit. Selisih ini kemudian dikirim ke rover dalam bentuk koreksi data. Nah, dengan adanya koreksi ini, kesalahan posisi dapat dikurangi secara signifikan. Lalu terakhir ada tahap 3, yaitu posisi real time. Setelah menerima koreksi, rover dapat menghitung posisi secara real time dengan tingkat akurasi tinggi, bahkan hingga sentimeter. Hasil pengukuran langsung ditampilkan pada controller sehingga memudahkan pengguna di lapangan. Tahap ini merupakan keunggulan utama dari metode RTK GNSS. Nah, sebagai kesimpulan, sistem GNSS RTK merupakan metode survei yang sangat efektif untuk mendapatkan data posisi dengan akurasi tinggi secara cepat. Keberhasilan pengukuran sangat bergantung pada pemasangan alat yang benar, koneksi antara base dan rover, serta kondisi lingkungan. Nah, metode ini sangat penting dalam aplikasi survei hidrografi dan pemetaan. Oke, sekian dulu presentasi dari modul 2 mengenai GNSS RTK. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.